Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel levelup.id. Sesuai permintaan teman-teman, di video kali ini kita akan bahas sebuah emulator Windows yang bisa kalian gunakan untuk menjalankan game-game Windows di device Android, yaitu Mobox. Buat teman-teman yang belum tahu tentang Mobox, ini sebenarnya juga sama seperti emulator Windows yang sudah pernah kita bahas di video sebelumnya, seperti Box 64, Winlator, atau mungkin Exagger, yang memungkinkan kita untuk menjalankan aplikasi dan juga game Windows di device Android yang kita gunakan. Berbeda dengan Winlator dan juga Exagger yang sudah ada UI-nya sehingga lebih mudah untuk kita gunakan, di Mobox ini sama seperti Box 64 ataupun Termux Box yang belum ada UI-nya, sehingga penggunaannya tidak akan semudah atau sesimpel ketika kita menggunakan Winlator ataupun Exagger. Tetapi kalau teman-teman mencari emulator Windows yang performanya lebih kencang jika dibandingkan dengan Exagger ataupun Winlator, Mobox ini bisa jadi salah satu pilihannya. Dan kalau teman-teman ingin menonton pembahasan tentang Winlator, Box 64 atau mungkin Exagger, kita akan sertakan linknya ada di deskripsi pada video ini karena kita sudah pernah bahas sebelumnya. Di video kali ini sama seperti pembahasan emulator lainnya, kita akan bahas mulai dari cara setup Mobox-nya, kemudian cara untuk setup controllernya, dan kita juga akan coba jalankan beberapa aplikasi dan juga game Windows di device Android yang kita gunakan. Dan tidak usah lama-lama lagi, langsung kita akan setup Mobox di Android. Buat kalian yang sedang mencari lisensi dari Windows 10 ataupun aplikasi lainnya dengan harga yang cukup terjangkau, kalian bisa coba beli dari cdkoffer.com. Kalian tinggal cari lisensi apa yang ingin kalian beli. Misal kalian ingin membeli lisensi dari Windows 10 Pro, kalian tinggal pilih yang Windows 10 Pro. Kemudian kalian tinggal pilih Buy Now. Setelah itu kalian tinggal login dengan menggunakan akun Facebook atau akun Google kalian. Kemudian jangan lupa kalian masukkan kode kupon UP20, lalu kalian pilih Apply untuk mendapatkan diskon sebesar 25% dari levelup.id. Setelah itu kalian tinggal pilih Submit Order. Kemudian kalian tinggal pilih metode pembayaran yang akan kalian gunakan, apakah menggunakan PayPal, Visa, Fasterpay, Mint, ataupun Bitcoin. Setelah kalian selesaikan pembayaran, kalian tinggal pilih akun kalian. Kemudian kalian pilih yang My Purchase Order. Setelah itu kalian tinggal pilih View Key Codes. Maka sekarang kalian sudah mendapatkan lisensi dari Windows 10 yang sudah kalian beli tadi. Kemudian kalian tinggal gunakan lisensinya untuk melakukan aktivasi Windows 10 yang ada di laptop atau di PC kalian. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke device Android yang akan kita install Mobox-nya. Kemudian untuk mulai menginstal dan setup Mobox-nya, silahkan kalian klik link di deskripsi pada video ini untuk masuk ke github.com, dan di sini kalian bisa baca-baca informasi tentang Mobox ini. Dan yang pertama kita lihat di sini adalah sistem requirement untuk menggunakan Mobox ini guys. Di sini teman-teman bisa lihat Mobox ini support untuk Android 10 ke atas. Jadi kalau kalian menggunakan Android 9 ke bawah tidak bisa menggunakan Mobox. Dan di sini kita juga bisa lihat untuk device Android yang support adalah yang menggunakan GPU Adreno 600-an dan juga Adreno 700-an. Artinya kalau kalian ingin optimal menjalankan Mobox ini, kalian harus menggunakan device yang menggunakan SoC Snapdragon. Buat teman-teman yang menggunakan Mali sebenarnya juga bisa, hanya saja tidak bisa menggunakan DXVK ya. Untuk renderernya kalian bisa gunakan VirGL, tapi nanti performanya tidak akan sekencang kalau kita menggunakan DXVK. Kemudian di sini kita tidak perlu root device Android yang kita gunakan. Dan sekarang kita akan langsung untuk mulai menginstal Mobox-nya. Langkah yang pertama, silakan kalian download aplikasi Termux dan juga Termux X11. Kemudian download juga Input Bridge. Nanti kita akan gunakan sebagai controllernya, baik itu virtual controller ataupun menggunakan gamepad kalau teman-teman ingin main gamenya dengan menggunakan gamepad. Di sini kita akan download dulu 3 aplikasinya, mulai dari Termux, kemudian Termux 11 dan juga Input Bridge. Setelah kalian download, silakan langsung install ketiga APK-nya ke device Android yang kalian gunakan. Di sini kita sudah install Termux, Termux X11 dan juga Input Bridge-nya. Selanjutnya kita akan langsung jalankan dulu Termux X11-nya. Kita buka Termux X11-nya, lalu pilih izinkan dan tinggal pilih Preference. Kemudian untuk display resolution mode-nya, di sini kalian bisa pilih yang native, scale atau yang exact, atau bisa juga yang custom. Kita akan gunakan yang exact aja. Lalu di sini untuk display resolusinya kita akan setting ke 1280 x 720 atau 720p saja. Ini sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Kalau teman-teman ingin setting ke 1080p, silahkan kalian masukkan resolusinya sesuai dengan keinginan kalian. Setelah selesai tinggal pilih OK. Kemudian di sini kita juga akan aktifkan Strength to Fit Display agar nanti bisa di fit ke layar yang kita gunakan. Dan di sini kita juga akan aktifkan yang Full Screen on Device Display. Untuk keyboardnya
Tentunya di sini kita akan aktifkan yang show additional keyboard. Lalu untuk settingan lainnya kita akan biarkan default seperti ini guys. Setelah selesai setting kita bisa back. Selanjutnya untuk mulai menginstal Maubox-nya silahkan kembali ke GitHub. Lalu di sini teman-teman tinggal copy aja komen untuk download Maubox-nya. Teman-teman tinggal tap aja di icon copy. Setelah itu kita akan masuk ke aplikasi Termux-nya. Dan kalian tinggal paste aja komen yang sudah kalian copy tadi ke sini guys. Tinggal paste, lalu tinggal enter. Setelah itu kita tinggal tunggu proses download dan juga installing Maubox-nya sampai selesai. Oke teman-teman, di sini installing Maubox-nya udah selesai. Kemudian kalian tinggal ketik aja Maubox. Kita langsung ketikkan di sini Maubox dan tinggal enter. Selanjutnya di sini teman-teman bisa pilih start when kalau misal ingin langsung menjalankan Maubox-nya, atau teman-teman bisa pilih menu lainnya seperti setting kalau kalian ingin men-setting kontainernya terlebih dahulu, atau kalian juga bisa pilih manage package, kalian bisa pilih select current when container dan beberapa menu lainnya. Di sini kita akan langsung jalankan aja Maubox-nya. Kita pilih angka 1 yang start when dan tinggal pilih OK. Setelah itu di sini kita perlu tunggu berapa menit sampai nanti akan masuk ke Maubox-nya guys. Dan sekarang kita sudah masuk di Maubox-nya. Tampilannya seperti ini, sama saja seperti Winlator, Box 64 dan juga Exagir. Hanya saja di sini temanya yang digunakan adalah dark mode, jadi lebih gelap. Kalau teman-teman bosan dengan tampilan light mode, kalian bisa gunakan Maubox ini. Di sini langsung terbuka juga file explorer-nya, ada drive C, D, E dan juga Z. Untuk D ini adalah folder download yang ada di device Android kalian. Jadi kalau teman-teman ingin memasukkan file ke dalam drive D ini, silahkan kalian masukkan aja ke folder download di Android kalian. Lalu di sini kita akan coba lihat di bagian menu start. Di sini ada menu apps. Untuk apps ini kita coba lihat ada command prompt, kemudian ada task manager, notepad, pen dan beberapa menu lainnya. Kemudian ada juga menu install kalau misal kalian ingin menginstal DXVK versi lainnya. Dan di sini teman-teman juga bisa pilih untuk driver Turnip dan juga VirGL Mesa-nya. Tinggal kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian. Kemudian sekarang kita akan bahas bagaimana cara install aplikasi di Maubox ini. Sebenarnya cara install aplikasinya sama seperti di Windows ya. Kalian tinggal download aplikasi Windows yang formatnya .exe. Setelah itu kalian tinggal kopikan aja filenya ke folder download di HP Android kalian. Kemudian di sini kalian tinggal pilih yang drive D dan cari aplikasi yang sudah kalian download tadi di sini. Misal kita contohkan kita akan install aplikasi WinRAR. Di sini sudah kita kopikan filenya. Kemudian tinggal klik kanan dan pilih open. Lalu sebelumnya kita juga perlu install WinGecko-nya. Tinggal pilih install aja dan tunggu downloadingnya sampai selesai. Setelah WinGecko-nya terinstall, kita bisa langsung install aplikasi Windows-nya. Tinggal pilih install dan kita selesai menginstal aplikasi Windows-nya. Kita contohkan lagi, misal install aplikasi VLC Media Player, tinggal kalian klik kanan di sini lalu pilih open, atau bisa juga dengan cara double tap aja, kemudian tinggal pilih OK. Dan kalian tinggal pilih next aja guys. Lalu tinggal tunggu installingnya sampai selesai. Jadi seperti itu teman-teman cara untuk install aplikasi dan juga game Windows di Maubox ini. Kemudian sekarang kita akan bahas bagaimana cara untuk setting controller di Maubox ini. Kalian bisa menggunakan virtual controller atau bisa juga menggunakan sebuah gamepad seperti ini. Bebas kalian menggunakan kabel atau Bluetooth. Tinggal kalian konekkan aja gamepad kalian ke device Android yang kalian gunakan. Cara untuk setting controllernya, pastikan kalian sudah menginstal Input Bridge. Tadi kita sudah install di awal ya. Lalu sekarang tinggal jalankan aplikasi Input Bridge-nya. Kemudian di sini kalian tinggal berikan akses Input Bridge agar bisa tampil saat kalian menjalankan aplikasi Maubox-nya. Setelah selesai bisa back, kemudian buka lagi Input Bridge-nya. Setelah masuk di sini kalian bisa pilih tanda plus di bagian kanan atas. Selalu pilih yes dan pilih izinkan. Maka sekarang kita sudah berhasil membuat satu profile untuk Input Bridge-nya. Kemudian di sini teman-teman bisa mapping untuk controllernya. Kalau kalian ingin buat sebuah virtual controller, kalian bisa pilih yang icon touch di bagian kiri. Setelah itu di sini kalian bisa pilih edit control. Dan teman-teman tinggal buat aja layout controller sesuai dengan keinginan kalian. Tinggal pilih create control element. Misal kita akan buat sebuah D-pad, kita taruh di sebelah kiri. Kita akan ganti dari button ke cross. Maka sekarang kita sudah berhasil menambahkan sebuah D-pad di sini guys. Teman-teman juga bisa geser kanan kiri untuk menunya ini ya. Kalau misal kalian ingin mapping D-pad-nya, tinggal pilih D-pad. Kemudian di sini kalian bisa mapping untuk keycode-nya. Silakan kalian mapping sesuai dengan kebutuhan kalian. Setelah selesai tinggal pilih exit. Atau kalau teman-teman ingin lebih mudah lagi, kalian tinggal download aja beberapa profile dari Input Bridge yang sudah kita buatkan. Teman-teman tinggal masuk aja ke levelupid.net dan cari artikel di sini tentang Box 64.
lalu buka artikelnya, kemudian tinggal download aja file profile input bridge dari sini guys. Setelah terdownload silahkan buka file manager, kita akan gunakan Z-Archiver, masuk ke folder download, dan silahkan pilih file input bridge yang sudah kalian download tadi, lalu pilih ekstrak di sini. Setelah itu masuk ke folder IB dan masuk ke folder profile. Maka di sini akan ada banyak sekali profile yang sudah kita buatkan, tinggal teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Cara untuk masukkan profilnya sangat mudah. Kalian tinggal masuk lagi ke input bridge yang tadi. Setelah itu di sini kalian pilih I di bagian atas. Silahkan pilih folder download dan masuk ke folder IB, lalu masuk ke folder profile, kemudian tinggal pilih profile yang ingin kalian gunakan. Misal kita akan gunakan yang GTA 5, tinggal pilih yang GTA 5 dan tinggal pilih close. Setelah itu kalau ingin melihat profilnya, kalian bisa pilih menu edit controls, dan ini adalah mapping control yang sudah kita buatkan, tinggal kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Kemudian kalau misal teman-teman menggunakan sebuah joystick atau gamepad seperti ini, cara untuk mappingnya kalian tinggal masuk ke icon gamepad, kemudian silahkan hubungkan gamepad kalian ke device Android kalian. Selanjutnya teman-teman tinggal mapping aja gamepadnya sesuai dengan kebutuhan kalian guys. Lalu untuk menghubungkan input bridge ini dengan Maubox, silahkan kalian pilih menu home di bagian atas, kemudian silahkan pilih copy installer to root folder, kemudian silahkan beri akses untuk input bridge. Setelah selesai tinggal pilih close dan kembali lagi ke Maubox-nya. Setelah masuk di sini silahkan pilih drive D, maka di sini akan ada folder input bridge, silahkan masuk aja. Masuk ke installer dan silahkan jalankan yang install.bat, klik kanan, pilih open. Setelah selesai tinggal kalian jalankan yang ib.exe, klik kanan di sini pilih open lagi, kemudian minimize, maka di bagian kanan atas akan ada icon dari input bridge-nya dan kalian tinggal tap aja di sini. Maka sekarang kontrolnya akan tampil di layar kalian. Kalau ingin menghilangkan kontrolnya tinggal tap lagi di bagian gear di kanan atas. Lalu kalian bisa pilih yang icon mata untuk menyembunyikan kontrolernya. Kalau ingin menampilkan lagi, kalian tinggal pilih setting lagi di sini, maka akan muncul lagi seperti ini guys. Jadi seperti itu cara untuk setting controller di Maubox ini. Oke teman-teman, jadi seperti itu cara untuk menggunakan atau setup Maubox di device Android yang kita gunakan. Untuk application test dan juga gaming test kita akan bahas terpisah karena kita perlu sharing setup masing-masing gamenya. Kalau kita bahas di video ini akan terlalu panjang. Jadi jangan lupa kalian subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video yang bermanfaat selanjutnya. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum.